Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini adalah untuk membersamai ya sahabat-sahabat kita semuanya. Prinsipal Dr. Leonie Lydia ini bukan orang lain. Ya, beliau sudah bersama-sama saya, bersama-sama dengan Pak Lukas, bersama dengan Mas Syam. Kita dulu yang membongkar adanya JSON script ke dalam kegaduhan Sirekap, sistem informasi rekapitulasi pemilu. Dan kami juga waktu itu memenangkan juga di KIP dan terus berjalan ya. Jadi artinya kita bongkar sebenarnya kepalsuan yang ada pada pemilu tahun 2024 yang lalu. Jadi saya bersama beliau-beliau dan saya mohon maaf tadi memang agak terlambat karena saya tadi acara di Pulau Mas sampai siang, tapi saya mengikuti terus melalui siaran langsung dari teman-teman semua. Terima kasih. Dan tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lukas bahwa telah terjadi bukan keterbukaan informasi publik, tapi ketertutupan informasi publik. Ya, jadi harusnya uji konsekuensi menjadi uji konspirasi. Karena apa yang seharusnya dibuka itu malah ditutup. Dan saya sebagai alumnus, ya bukan alumnus ya, lulusan UGM S1, S2 asli ya, itu bersama dengan Dr. Isman, bersama dengan Dr. Tifa, ini sangat menyayangkan. Statement yang saya lihat statement yang aneh ya, sangat paradoks. Karena pada tanggal 15 April 2025 yang lalu, Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, itu dengan bangganya mengatakan, UGM memiliki predikat nomor 2 seluruh Indonesia PPID-nya. Kalau nomor 2 aja gagap kayak tadi, saya nggak bisa membayangkan yang lain-lain kayak apa. Ya, karena tadi tampak betul bahwa UGM itu tidak memiliki pengetahuan terhadap keterbukaan informasi publik. Konyol sekali tadi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan termasuk ya 505 dokumen yang diserahkan ke Polda Metro dan kemudian mostly semuanya dihitamkan. Itu kan merupakan sungguh sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Dan tadi tidak salah kalau nama saya sempat di sounding, karena pada saat pengumuman, kalau teman-teman lihat pada saat podcast yang dilakukan oleh Rektor UGM, Profesor Dr. Ova Emilia, ya sebelum yang 3 menit 57 detik, tapi yang sekitar 20 menit yang lalu pun nama saya juga disebut juga. Satu-satunya nama selain Joko Widodo yang disebut itu nama saya juga. Apakah Roy Suryo kalau ditanya juga akan disampaikan informasinya. Menurut saya semua harus diberikan oleh UGM. Saya setuju ya Dr. Leonie, UGM jangan buang badan. Tampak betul bahwa UGM itu sangat buang badan di dalam. Juga tadi ada pertanyaan dari lawyer yang mengatakan soal IP. Ini menarik ya. Pada tahun 2013, pada sebuah acara di Universitas Islam Indonesia, waktu itu hadir Prof. Mahfud MD, Joko Widodo, dan Buya Shafi'i Ma'arif. Ya, waktu itu ditanyakan betul IP-nya berapa. Dan Jokowi menyatakan IP-nya di bawah 2 dan tidak pernah diralat sampai hari ini. Ya, kalau diralat, ya udah kita maklum. Dia tidak pernah meralat. Padahal itu informasi yang disampaikan di sebuah kampus terkemuka. Artinya hanya ada kemungkinan dia bohong atau bohong. Ya gitu. Dua-duanya bohong. Kalau memang dia IP-nya di bawah 2, nggak mungkin lulus pada evaluasi semester di sarjana muda. Dan kalau kita perhatikan informasi terakhir kemarin dari Rektor UGM, ini sungguh membuka tabir malah. Dikatakan ada terminasi sarjana muda. Dan dia nggak bisa mengelak. Karena bukti di Polda Metro adalah yudisium sarjana muda. Teman-teman, yang tidak ada terminasi sarjana muda seperti saya itu nggak ada terminasi sarjana muda. Itu 5 tahun tuh cepat sekali. Dan 5 tahun tuh hanya bisa selesai kalau anak itu IP-nya 3 di atas. IP 2,5, maksimal ngambil 18 dalam 1 semester. Sekarang coba, dengan kurikulum gabungan 122 plus 30 sekian, itu berarti 150 sekian dibagi 18, berapa tahun? Hampir 9 tahun, hampir 4,5 tahun. 4,5 tahun itu harus dikurangi KKN yang dia 1 semester sendiri, harus dikurangi skripsi. Jadi semua teori itu harus selesai 3,5 tahun. Nggak mungkin dengan IP yang hanya 2,5 lebih sedikit. Ini kebohongan lagi nih yang dibuka kemarin secara tidak sengaja oleh Rektor UGM yang mengatakan IP Saudara Jokowi 2,5 lebih sedikit, memang minimal. Tidak mungkin seorang anak pada zaman itu lulus 5 tahun ya, tapi dengan IP 2,5. Saya sendiri mencatat dan saya punya buktinya. Beberapa dosen UGM terkemuka ya, seperti Pak Hasani Simon, itu pun lulusnya 7 tahun ya. Safri Awang, profesor sekarang, itu lulusnya di atas 5 tahun ya. Kemudian ada juga Pak Kasmujo, itu juga lulusnya 6 tahun lebih ya. Masa seseorang itu bisa lulus 5 tahun dengan IP 2,5 lebih sedikit?
Jadi ini saya kira harus dibongkar, termasuk juga tadi meskipun tidak tidak ada legalitasnya untuk KIP, tapi pertanyaan dari salah satu lawyer tadi yang mengatakan pakai kacamata atau tidak itu menarik sekali. Karena terbukti setiap orang yang lihat, orang waras ya, lihat wajahnya di pas foto dengan wajahnya dia sekarang, itu sama sekali nggak ada mirip-miripnya. Jadi sekali lagi, saya hadir di sini untuk membersamai tim Bon Jovi, ya gitu, bersama Pak Lukas Warso, Pak Syam, Bu Dr. Leonie Lydia, dan juga kawan-kawan yang lain, bersama juga lawyer Pak Petrus, itu agar maju terus, kita bersama-sama, dan saya juga sebentar lagi akan ke Mahkamah Konstitusi untuk membersamai Dr. Bonatua Silalahi yang akan melakukan gugatan terhadap seseorang yang sedang dicari-cari legalitasnya ketika dia mendapat surat pernyataan kelulusan dari atau penyetaraan dari Dirjen Dikdasmen yang kemarin juga tidak bisa menjawab di sini. Apa yang dicari? Nah ini dia lagi mencari, ya dia sedang mencari kelulusannya, ya gitu. Jadi dia mencarinya nggak ketemu, dan nanti kan nggak ketemu karena surat pernyataannya itu pun yang dari Dirjen Dikdasmen yang kemarin juga kita bahas di sini itu sangat janggal. Dan waktu itu Dirjen Dikdasmen mengatakan, oh itu ada poin-poin. Jelas betul nggak boleh mengatakan hanya ada poin-poin. Ada 11 poin. 11 poin itu termasuk rapor 3 tahun. Nggak ada itu rapor 3 tahun. Surat kelulusan dari UTS Insert nggak ada juga. Saya pulang dari Australia membawa 5 contoh rekan tahun lulus 2005. Tidak ada satupun yang mengenal, ini sama dengan Pak Agus, ya itu sahabat saya, dan kami berdua berangkat tuh dengan uang sendiri, nggak ada bohir, nggak ada apapun, ya taksi penuh, ya visa bayar sendiri, tiket bayar sendiri, jadi itu clear ya. Jadi sekali lagi teman-teman, terima kasih semuanya. Hari ini kita makin membuka, dan ini makan terbuka. KIP nanti akan membongkar, MK akan membongkar, dan masyarakat yang paling penting dibantu teman-teman media dan YouTuber itu akan terus membongkar kepalsuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.